Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berjudul Ilmu Al-Quran dan Perkembangannya. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian ulumul Quran. Secara etimologi, ulum Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak dari al-ilm, yang berarti ilmu. Maka ulum berarti ilmu-ilmu. Adapun kata Al-Quran secara harfiah berasal dari kata qara'a yang berarti membaca atau mengumpulkan. Kedua makna ini mempunyai maksud yang sama. Membaca berarti juga mengumpulkan, karena orang yang membaca bekerja mengumpulkan ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam sesuatu yang ia baca. Berdasarkan pengertian di atas, secara bahasa, kata ulum Al-Quran dapat diartikan kepada ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sampai kepada kita secara mutawatir. Ia dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan dinilai ibadah berpahala bagi setiap orang yang membacanya. Jadi, ulumul Quran secara istilah bermakna segala ilmu yang membahas tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berkaitan dengan turun, bacaan, kemukjizatan, dan lain sebagainya. As-Sabuni mendefinisikan ulumul Quran itu kepada kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Quran dari aspek turun, pengumpulan, susunan, kodifikasi, asbab, an-nuzul, al-maki, wa al-madani, pengetahuan mengenai an-nasik, al-mansuk, muhkam dan mutasyabih, dan lain sebagainya, segala pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Pengertian ulumul Quran secara istilah memiliki definisi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan pada fokus masing-masing dari para ahli. Secara istilah, para ulama telah merumuskan beberapa definisi ulumul Quran ini. 1. Menurut Az-Zarqani, pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, dan penolakan terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran dan sebagainya. 2. Menurut Manna Al-Qathan, ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, ayat makiyah dan madaniyah, nasik, mansukh, muhkam, dan mutasyabih, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. 3. Menurut Ali As-Sabuni, pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan kitab yang mulai ini dari segi turunnya, pengumpulannya, penertibannya, pembukuannya, mengetahui sebab turunnya, makiyah dan madaniyah, nasik mansuknya, muhkam dan mutasyabihnya, dan lain-lain pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari definisi-definisi tersebut, jelaslah bahwa ulumul Quran merupakan gabungan dari sejumlah pembahasan ilmu-ilmu yang pada mulanya berdiri sendiri. Pembahasan ilmu ini mempunyai hubungan yang erat dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Secara istilah, pengertian ulumul Quran lebih menekankan pada ilmu-ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi Qur'aniyah atau segi hidayah dan ijaznya. Dengan demikian, ulumul Quran menekankan pada konteks diniyah dan hal yang terkandung dalam kitab suci tersebut. A. Sejarah ilmu Al-Quran. Sebelum Al-Quran terkumpul menjadi suatu mushaf, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, bergantung pada apa yang terjadi ketika itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuatan kepada nabinya untuk membacanya serta memahami maknanya. Janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran itu, karena ingin cepat-cepat menguasainya. 2. Objek pembahasan ulumul Quran. 1. Sejarah dan perkembangan ulumul Quran meliputi sejarah rintisan ulumul Quran di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan perkembangan selanjutnya, lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempat. 2. Pengetahuan tentang Al-Quran meliputi makna Quran, karakteristik Al-Quran, nama-nama Al-Quran, wahyu turunnya Al-Quran, ayat Mekah dan Madinah, as-sabun, nuzul. 3. Metodologi penafsiran Al-Quran meliputi pengertian tafsir dan takwil, syarat-syarat mufasir dan adabnya, sejarah dan perkembangannya, ilmu tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, a'am dan khas, nasik wa mansukh.
3. Perkembangan Al-Quran. Diskursus seputar sejarah dan perkembangan studi ulumul Quran. Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tepat validatis kemukjizatannya. 1. Fase sebelum kodifikasi. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus sehingga mereka keluar dari kegelapan dan kejahilan. Dalam fase kodifikasi, ulum Al-Quran kurang lebih sudah merupakan benih yang kemunculannya sangat dirasakan semenjak Nabi masih ada. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi di antara mereka ada kebiasaan untuk tidak berpindah kepada ayat lain sebelum benar-benar dapat memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Nabi Muhammad SAW merupakan penafsir utama dan pertama Al-Quran. Allah menurunkan kepadanya Al-Quran dan mengajarkan segala sesuatu yang belum diketahuinya. Karena itu, selama Nabi dan para sahabat besar yang banyak menerima pengajaran Al-Quran dan Nabi masih hidup, belum ada kebutuhan untuk menulis buku tentang ilmu Al-Quran. Ada beberapa alasan mengapa para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad tidak menulis apa yang mereka terima dari Nabi yang berkenaan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. A. Para sahabat Nabi. Sebagaimana umumnya orang-orang Arab ketika itu memiliki daya hafal yang sangat kuat apa yang mereka terima dari Nabi. B. Mereka simpan dalam ingatan mereka dan mereka mampu mengungkapkannya kembali ketika segera dibutuhkan. Sebagai besar sahabat Nabi adalah orang-orang yang buta aksara. C. Alat tulis-menulis ketika itu tidak mudah didapat. D. Yang lebih penting adalah ketika Rasulullah SAW sendiri melarang sahabatnya menulis sesuatu yang bukan Al-Quran. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian menulis sesuatu tentang diriku. Siapa yang sudah menulis tentang diriku bukan Al-Quran, adalah menghapusnya. Tidak ada salahnya kalian membicarakan diriku. Namun siapa yang sengaja berbicara bohong tentang itu, maka dia akan menempati tempatnya di dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Larangan ini timbul karena kekhawatiran akan bercampurnya Al-Quran dengan hal-hal lain bukan Al-Quran. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, naskah-naskah Al-Quran yang ditulis para sekretaris Nabi SAW dikumpulkan menjadi satu dan disimpan. Baru pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, naskah itu dikeluarkan untuk ditulis ulang dan disusun kembali. Naskah Al-Quran yang baru ditulis ulang itu kemudian dijadikan sebagai naskah standar atau induk, yang kemudian dikenal sebagai Al-Mushaf Al-Utsmani. Dalam hal ini, Utsman telah meletakkan dasar ilmu tentang bentuk tulisan Al-Quran, atau ilmu tentang bentuk tulisan yang disetujui Utsman, sesuatu cabang ulumul Quran dari segi bentukannya. Penulisan naskah standar dan pengirimannya ke daerah-daerah itu dilakukan atas usul Hudzaifah ibnu Yaman yang melihat perselisihan antara penduduk Syam dan Irak dalam bacaan Al-Quran. Perbedaan bacaan Al-Quran merupakan embrio dari ilmu qiraah, yaitu ilmu yang membahas aliran-aliran dalam melafazkan Al-Quran. Di samping itu, untuk memelihara kelurusan bahasa Al-Quran, Ali bin Abi Thalib menginstruksikan kepada Abu Al-Aswad untuk menyusun tata bahasa Arab sesuai dengan naskah Al-Quran. 2. Fase kodifikasi. Pada fase sebelum kodifikasi, ulum Al-Quran juga ilmu-ilmu lainnya belum dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau mushaf. Satu-satunya yang sudah dikodifikasikan saat itu hanyalah Al-Quran. Pengkodifikasian itu semakin marak dan meluas ketika Islam berada di tengah pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada periode-periode awal pemerintahannya. A. Perkembangan ulum Al-Quran abad 2. Zaman kodifikasi tercatat pada abad 2 Hijriah. Pada masa itu, mulai pula dibukukan hadis dengan bab-bab yang beraneka ragam, termasuk pula yang berkaitan dengan tafsir. Sebagian ulama mengumpulkan riwayat dari Rasulullah tentang tafsir Al-Quran, sahabat maupun tabi'in. B.
Perkembangan ulum Al-Quran pada abad 3 Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah, selain tafsir dan ilmu tafsir, para ulama menyusun pula beberapa ilmu Al-Quran, diantaranya 1. Ali bin Al-Madini, gurunya Al-Bukhari. 2. Abu Ubaid Al-Qasimi bin Salam, yang menyusun ilmu nasik wal an-mansuk. 3. Muhammad bin Ayyub ad-Durais. 4. Muhammad bin Khalaf al-Marzuban. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Priyayuni. 4. Al-Quran menurut pandangan Orientalis. Orientalisme adalah kata serapan dari bahasa Perancis yang asal katanya sangat membingungkan. Kata ini pada umumnya ditunjukkan kepada kegiatan sebagai orang yang berpura-pura masuk Islam dan kemudian merusak Islam dari dalam. 1. Kajian Orientalis terhadap Al-Quran. Perhatian kaum Orientalis terhadap Al-Quran bermula dari kunjungan Petrus Venerabilis, kepala biara Cluny, ke Toledo pada abad ke-19. 5. Al-Quran sebagai wahyu. A. Pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari masdar al-wahyu yang menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. B. Pengertian wahyu dalam istilah syar'i. Secara istilah, wahyu didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. C. Cara wahyu turun pada malaikat. Di dalam Al-Quran terdapat nas mengenai kalam Allah kepada para malaikatnya. Di antaranya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. D. Cara penurunan wahyu kepada Rasul. Allah memberikan wahyu kepada para rasulnya, ada yang melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ada yang tidak melalui perantaraan. Adapun wahyu yang disampaikan lewat perantaraan malaikat Jibril alaihissalam terbagi menjadi dua cara. Pertama, datangnya suara seperti dencingan, loncengan, dan suara tersebut sangat kuat dan keras yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga dengan segala kekuatan siap menerima datangnya wahyu tersebut, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, malaikat mengubah bentuk seperti seorang laki-laki dalam wujud manusia. 6. Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. A. Pengertian mukjizat. Menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. B. Macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat hisiah material indrawi dan mukjizat yang bersifat akliyah rasional. 1. Mukjizat material. Mukjizat material indrawi adalah didefinisikan sebagai kekuatan yang muncul dari segi fisik yang memberi isyarat terkait kesaktian seorang nabi. C. Mukjizat imaterialogis. Salah satu contoh mukjizat imaterial yang bersifat imaterialogis adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. D. Bentuk tantangan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat dari banyak sisi, dari sisi bahasanya, balaganya, hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, berita-beritanya, kisah-kisahnya, berita-berita gaibnya, ilmu-ilmu pengetahuannya, dan lain sebagainya. Intinya, Al-Quran merupakan mukjizat dari semua sisi. 1. Tantangan untuk memuat seperti Al-Quran. 2. Tantangan untuk memuat 10 surah seperti Al-Quran. 3. Tantangan untuk membuat satu surah seperti Al-Quran. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Sampai saat ini tidak ada kesepakatan ulama dalam menetapkan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Namun demikian, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran dapat diklarifikasikan ke dalam 3 hal, yaitu aspek kebahasaan, berita gaib, dan isyarat ilmiah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.